Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Oke, hari ini aku akan bacakan karma orang ketiga. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Tetap mintanya kepada Allah ya, ataupun Tuhan kalian masing-masing. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lihat situasinya dari hubungan tripartinya mereka. Eight of Cups sudah diawali dengan kekecewaan ya, situasi dari tripartinya mereka. Berharapnya sih ada suatu kebahagiaan ya setelah dia sudah bisa mengalahkan pasangan sahnya ya. Ternyata kecewa banget gitu ya, dan tidak membawa kebahagiaan. Dan di sini penuh dengan kemunafikan ya di antara mereka gitu. Ya, dan ya sama-sama memiliki sifat petualang dan coba untuk mencari informasi untuk memulai kembali ya hubungan mereka gitu. Kalau aku lihat memang situasinya triparti mereka nih tidak membahagiakan, tapi masih merenungi, masih belum bisa meninggalkan ya. Kalau aku lihat di sini move on-nya belum, malah stuck ya, malah stuck. Dan dia merasa kecewa, nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlanjur dijalani ya hidup dengan kekecewaan. Kita lihat karma orang ketiga. Nine of Swords and Nine of Wands ya, Nine of Wands dan the Tower, Page of Cups. Oke, dia merasa hancur banget sih kalau orang yang dijalani sekarang tuh ya ingin kembali ke kamu ya gitu. Dan dia menyimpan kehancuran atas rujuknya dia ke kamu nanti ya. Dan karmanya dia tuh ya memang lagi banyak mengalami perubahan ya, dan banyak kekecewaan, kehancuran dari apa yang mereka simpan ya hubungan ini. Dan Five of Swords, the Devil, ada rasa dendam ke kamu, hati-hati. Ada yang ingin menaruh ilmu hitam ataupun fitnahan, gosip ya, amarah, dendam, hati-hati di sini ya. Dan karmanya ini benar-benar membuat dia stres, depresi ya, karena ini kesalahan di masa lalu yang dia simpan. Aku ngelihat karmanya orang ketiga ini benar-benar membuat dia dendam nantinya. Energinya marah banget. Kenapa sih jadi gue yang hancur gitu ya? Padahal di sini dia coba untuk bisa menyimpan kekecewaan, menyimpan kehancuran. Sebagian dari orang ketiga ini ada yang kembali dengan pasangan lamanya juga ya, karena merasa kecewa dengan perjalanan hidupnya ya, sia-sia hubungan yang selama ini dia simpan. Hati-hati ya. Dan orang ketiga ini dendam banget. Three of Cups, the Wheel of Fortune, Six of Wands, the Lovers, Ace of Swords, Page of Pentacles ya. Dia coba untuk mencari hubungan baru ya, dengan berselingkuh lagi, menjadi orang ketiga lagi ya, karmic circle lagi. Dan ya dia coba untuk bisa meraih
kebahagiaan buat dirinya dia sendiri. Ya, aku ngelihatnya. Karena dia dendam orang yang dia jalani kembali ke kamu, dan sebagian juga dia ingin kembali ke pasangan lamanya karena merasa tidak nyaman ya hubungan ini, tapi ya mau tidak mau terpaksa dia lakukan ya karmanya. Wow, dia melihat kamu tuh sudah banyak berubah, banyak keberuntungan. Ya, kamu seseorang yang membawa kedamaian. Dia melihat kamu seseorang yang membawa keberuntungan, kesuksesan, kepintaran. Ini makanya situasinya dia konflik batin. Ya, konflik batin. Karena aku ngelihat ya dia merasa kamu adalah saingan terberatnya dia. Kamu seseorang yang penuh pantang menyerah dalam meraih kesuksesan buat hidup kamu. Dia ingin seperti kamu sih sebenarnya. Ingin banget kayak kamu, tapi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan ini bertentangan. Aku ngelihatnya. Makanya karmanya dia akan mengalami suatu perubahan yang sangat dahsyat yang selama ini dia simpan, dan ini menjadi amarah, dendam, kekesalan ya. Dan aku lihat banyak sekali masalah bertubi-tubi akan menghadiri hidup dia, terutama tentang black magic yang dia kirim ke kamu, karena dia melihat kamu sudah bisa melawan. Kamu di sini sudah bisa gunakan talenta kamu ya, gunakan ketulusan kamu untuk memerangi ilmu-ilmu magic. Jadi kamu benar-benar sebagai saingan beratnya dia. Kita lihat, oke? Nine of Wands. Oke. Clarify please about the Nine of Wands. The Justice in the reverse, Six of Swords, and the Nine of Cups. Ini dapat karma buruk sih. Tidak ada keadilan ya. Jadi dia merasa kehidupan dia nggak adil. Karena dia melihat kamu sudah sukses, sudah bisa melawan drama ini dengan segala cara, terutama tentang spiritual yang kamu miliki dan yang kamu pelajari ya di sini. Dan the Justice in the reverse ini suatu karma buruk. Ya, dia berharap bisa meraih impian dia. Dia sedang merencanakan sesuatu, hati-hati situasinya. Dan ini membuat dia nggak nyaman karena dia mengalami kehancuran. Ya, apa sayang? Apa nak? Sini. Bentar ya guys. Jangan ya. Iya sini yang mami nah. Iya tayang nah. Dari mana? Temannya udah nggak ada ya. Tinggal kamu doang di sini. Kecil. Sehat ya? Ya mami kerja dulu ya sayangnya. Kerja dulu ya nak. Ya, aku ngeliatnya di sini karma untuk orang ketiganya dia akan mengalami suatu kehancuran ya. Satu sisi ya yang kamu dealkan ya minta balik sama kamu, dan satu sisi dia juga merasa saingan berat sama kamu. Dia kecewa dengan orang yang dijalani dengan kamu tuh tidak membuat dia bahagia gitu ya. Dan ya aku ngeliat kamu sudah bisa move on. Dia kecewa banget. Makanya karmanya dia ini coba untuk menutupi hubungan dengan orang yang kamu dealkan ini sebenarnya sudah hancur, udah berantakan. Tapi dia tutupi ya, karena mau terlihat bahagia,
mau terlihat sukses, padahal ini adalah karma buruk ya buat kehidupannya dia. Dan karmanya adalah ya dia mengalami suatu kehancuran dari pondasi hubungannya mereka ya, karena diawali menjadi orang ketiga. Seven of Cups and the Six of Pentacles in the reverse and the Four of Cups ya. Ini akan dibayangi tentang karma buruk terus ya. Bisa sampai 7 turunan, 7 tahun, bahkan juga beberapa generasi nanti nih untuk dalam kehidupannya dia. Kalau ada yang sampai menikah ataupun memiliki anak dari atau menjadi orang ketiga gitu ya. Ini karma buruknya akan selalu menghantui. Dan akan mengalami banyak kekecewaan ya, dan ya orang ketiganya ini akan merasa tidak adil karena ya selalu melakukan hal yang sama, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak keinginan ya, dan dia melihat kesuksesan yang kamu raih sekarang ini. Kayaknya orang ketiga ini mau balik kepada pasangan lama ya, mau tidak mau, atau ada suatu kesempatan dia akan bertemu dengan orang lama. Tapi di sini juga dari hasil perselingkuhan lagi. Jadi gini, bisa saja dia orang ketiga ini punya pasangan dulunya, karena dia gak bahagia dengan orang yang kamu dealkan, sehingga dia kembali lagi dengan pasangan lamanya ya, dan rela dijadikan orang ketiga lagi ya. Dan ini adalah pembayaran karmic circle dari proses perjalanan twin flames ya. Makanya kehidupannya akan stres terus, sia-sia ya, sia-sia. Dan ini akan menjadi beban dalam kehidupannya orang ketiga. Karena ya kembali dengan orang lama pun tidak akan membuat dia bahagia, sulit ya. Karena banyak tekanan, banyak masalah, melelahkan gitu ya, aku ngelihatnya. Dan orang ketiga ini juga bisa saja ilmu yang dia berikan ke orang yang kamu dealkan ini berbalik kepada dirinya dia sendiri ya, berbalik, dan ini membuat dia marah, dendam, kesal ya pada situasinya. Dan hubungan toksik akan selalu hadir ya dalam perjalanan hidupnya orang ketiga. Untuk meraih sukses pun banyak kebimbangan karena banyak pengkhianatan atau topeng yang dia pakai untuk meraih kesuksesan secara instan. Jadi ya dia gak mau ngeluarin uang banyak untuk sukses. Jadi kayak dia tuh gak mau bersedekah, tapi dia pokoknya gunakan keuangan itu kalau nggak ada bonus benefit untuk pendapatan dia gitu ya, kesuksesan dia nggak mau. Jadi dia juga kalau misalnya memberikan sesuatu tuh ada iming-imingnya ya di sini. Dan aku lihat dia akan mencari jalan pintas ya, bisa dengan berdukun ataupun memberikan fitnahan atau memberikan masalah ya, dan memberikan gosip di luar sana, atau dia akan memberikan ilmu hitam. Tapi pada akhirnya ini akan menyerang dirinya dia sendiri ya, karena si feminim sudah banyak belajar ya. Tadi ada The Magician sama Five of Wands dan juga The Empress. Jadi sudah banyak belajar berdamai dengan drama ya. Karmanya orang ketiga ada The Moon, Ten of Cups, and ya, orang ketiga ini stres ya, memikirkan masa depannya dengan orang yang kamu dealkan, terutama untuk bahagia. Dan dia juga bermimpi buruk kalau orang yang kamu dealkan ingin kembali lagi sama kamu. Ya, dia bermimpi buruk. Dan di sini ada Eight of Sword and the Queen of Sword. Hati-hati, dia pengen membuat kamu stres di dalam journey healing kamu.
ya perjalanan spiritualnya kamu, dan dia ingin ngasih mimpi buruk ke kamu. Hati-hati. Karma orang ketiga. Dia selalu menggunakan topeng dalam setiap kehidupan untuk meraih kebahagiaan, tapi ternyata kecewa, dan dia merasa dengan kamu itu sebagai saingan berat hidupnya dia, ya. Dan ya, dia ingin mengacaukan kedamaian kamu ya, dengan cara melakukan alam bawah sadar juga, serangan gaib. Dan aku ngelihat dia akan mendapati karma buruk, tapi ya ini semua butuh perjuangan dulu ya, karena kamu dihancurkan oleh dia ya, kebahagiaan kamu, karena dia hadir sebagai orang ketiga. Dan di sini dia juga akan diberikan mimpi buruk tentang drama pembayaran karma buruknya dia, dan ada rasa kecewa ya dari permainan dia sendiri berbalik dan tidak ada kepastian. Ya, di sini kamu merasa hancur karena hadirnya orang ketiga, dan kamu coba untuk kuat walaupun banyak sekali kebimbangannya. Terutama yang masih menikah, ini sulit banget untuk kamu terima sih sebenarnya ya, buat kamu, bukan orang ketiga, karena kamu harus bisa berjalan di atas kehancuran kamu ya, karena dihadirkannya orang ketiga oleh pasanganmu. Dan sini ada karma sebenarnya dalam perjalanan hidup mereka nantinya, dan aku lihat memang mereka akan dihantui tentang tanggung jawab yang besar tentang pembayaran karmanya di mereka ya. Orang yang kamu dealkan ini memang bersifat yang arogan dan merasa adil, merasa disukai oleh siapapun, dan ini orang memang tidak bisa menetap ya, selalu pindah-pindah memberikan janji. Dan aku ngelihatnya dia berharap bisa kembali lagi sama kamu, tapi orang ketiganya ini menghalangi doa-doanya yang kamu dealkan. Dan ya, dia kecewa dengan permainan dia sendiri ya, mencoba bahagiakan diri tapi ternyata tidak bisa. Hati-hati, orang ketiga ini akan mengirim gosip ataupun serangan ilmu hitam ya ke kamu, karena dia melihat kamu sudah bahagia, tapi pada akhirnya ini membuat dia lelah sendiri dari niat buruknya dia ya, karena dia obsesi dengan orang yang kamu dealkan, karena dia merasa seseorang inilah yang membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan untuk hidupannya orang ketiga, tapi ternyata tidak sesuai, karena orang yang kamu dealkan ini ada rencana ya yang disimpan, mau kembali ke kamu ya, mau reconciliation setelah kamu hancur ya. Tuh ya, Six of Cups, the Six of Pentacles, Four of Cups, Page of Cups. Tuh, dia merasa hancur ya, mau kembali ke kamu karena dia mengalami suatu pembayaran karma dari prosesnya perjalanan Twin Flames, yang mana dia hanya singgah nantinya sama orang ketiga, tidak ada ketetapan. Aku lihat ya, walaupun ada yang panjang gitu bersama, belum tentu seumur hidup ya dia dengan orang ketiga. Karma untuk orang ketiga. Transformation, things are changing at cellular level, deep healing, pillar of light, and take break. Ya, karmanya untuk orang ketiga memang harus healing dulu ya, sama, dan harus ada perpisahan ini nantinya dengan orang yang kamu dealkan ya, akan ada perpisahan. Dan ini membuat dia sakit banget sih sebenarnya, karena dia nggak siap dengan kata break, nggak siap dengan perpisahan, nggak siap dengan kehilangan, dan dia nggak siap dengan kekalahan. Karma untuk orang ketiga.
I'm so attracted to you. I look for you everywhere. You come closer to me and hide who I am, really am from you. I'm so afraid to contact you. So, orang ketiga ini sebenarnya coba untuk merubah lebih attractions pada orang yang kamu dealkan, tapi ternyata orang ketiga ini merasa orang yang kamu dealkan ini mencari jiwamu dengan orang ketiga, tapi ternyata tidak bisa ya di sini. Makanya nanti akan ada kata break karena orang ketiga juga tidak suka ya dibandingkan tentang kamu dan dia. Dan dia merasa kamu tuh sudah sangat dekat. Ya, dalam hubungannya mereka tuh kamu benar-benar berbeda dari yang dia hadapi selama ini. Ya. Dan dia menyimpan siapa dirinya dengan orang yang kamu dealkan selama ini. Kenapa? Karena dia orangnya pemain. Play, selalu bersenang-senang, tidak ada keseriusan. Ya, hanya untuk kesenangan semata. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.